Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hari ini kita akan teruskan membahas tentang masih berkaitan tentang masalah khobar. Yang akan kita baca pada hari ini adalah di halaman 146 di cetakan kami, yaitu bait ke 124. Yang berkenaan tentang masalah isim zaman tidak bisa menjadi khobar untuk isim zat. Ibnu Malik mengatakan wala yakunu ismu zamanin khabaran an jussatin, dan isim zaman tidaklah bisa menjadi khobar untuk jussah. Jussah di sini maksudnya adalah isim zat. Ya, ada isim makna, ada isim zat. Ada isim makna, ada isim zat. Nah, isim makna itu adalah masdar. Dan masdar ini bisa diderivatkan ke fi'il, bisa diderivatkan ke isim mustaq. Misalkan kata saum, ya, as-saum, kata saumun. Maka ini bisa diderivatkan ke fi'il, soma yasumu, sum, la tasum. Dia punya turunan juga bisa nanti diderivatkan ke isim mustaq. Bisa ke isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Sha'imun, masumun, dan seterusnya. Maka itu isim makna. Kurang lebih ya, pemahaman mudahnya isim makna itu adalah masdar. Kemudian ada isim zat. Nah, kalau isim zat ini dia tidak bisa diderivatkan ke fi'il ataupun ke isim mustaq. Nah, misalkan contohnya adalah mauzun, mauz, pisang. Pisang itu tidak punya bentuk fi'il. Dan juga tidak punya isim mustaq yang merupakan derivat darinya, maka dia isim zat. Maka isim zaman itu tidak bisa menjadi khobar untuk sebuah isim zat. Kenapa? Karena biasanya, ini kalimatnya tidak akan memberikan faedah, tidak memberikan makna yang sempurna, ataupun meskipun maknanya sempurna tapi tidak memberikan makna yang logis secara logika berbahasa. Namun ada beberapa kalimat yang itu memang dia mubtada'nya berupa isim zat, kemudian khobarnya berupa isim zaman, dan itu bisa. Asalkan apa? Asalkan yufid. Makanya Ibnu Malik mengatakan wa in yufid fa akhbira. Jika kalimatnya itu berfaedah, meskipun mubtada'nya adalah isim zat, kemudian khobarnya adalah isim zaman, tapi kok berfaedah, maksudnya adalah kalimatnya kalimat sempurna dan juga secara logika berbahasa itu masuk, maka fa'akhbiro, maka silahkan jadikan khobar. Silahkan isim zamannya jadikan khobar untuk mubtada yang isim zat. Misalnya mengatakan yaqa'u ismuz zamani khabaran an asma'il ma'ani. Isim zaman itu bisa menjadi khobar untuk isim makna. Nah, isim makna tadi kurang lebih masdar. Contohnya dalam kalimat as-saumu ghadan. As-saumu puasa, ghadan besok. Puasanya besok. Maka as-saum di sini adalah mubtada, kemudian ghadan fi mahalli raf'in. Dia sebagai khobar dari kata saum. Maka di sini mubtadanya berupa isim makna, yaitu saum, berupa masdar. Sauma yasumu sauman. Kemudian di sini khobarnya berupa isim zaman. Maksud isim zaman di sini adalah ya semua kata yang menunjukkan apa keterangan waktu. Contohnya di sini ghadan, besok.
Maka dia jadi khobar untuk isim makna. Wala yukhbaru bihi an asma'iz zawati. Namun isim zaman tidak bisa dijadikan khobar untuk isim zat. Misalkan di sini dalam kalimat Muhammadun al-yauma, Muhammad sekarang. Maka di sini meskipun mungkin secara kalimat ini sempurna, tapi ini tidak masuk dalam logika berbahasa. Muhammad sekarang. Apa maksudnya Muhammad sekarang? Oleh karena itulah dikatakan li adamil ifadati, karena nggak ada faedahnya. Tidak menimbulkan informasi yang logis secara berbahasa. Maka biasanya kalau mubtada'nya isim dzat, kemudian khobarnya itu adalah mau pakai isim zaman, yaitu segala kata, semua kata yang menunjukkan waktu, maka ini kalimatnya tidak menimbulkan faedah. Faedah afada soha. Namun apabila kalimatnya itu afada memberikan faedah, kalimatnya kalimat sempurna, kemudian memberikan faedah secara logis berbahasa, soha, maka boleh. Boleh isim zaman ini menjadi khobar untuk isim dzat. Wal faidatu tahsulu bi salasati asya'a, dan faedah tersebut akan terwujud dengan 3 hal. Jadi baca salasati asya'a. Ingat asya' ini adalah ismul ladzi la yansharif. Maka tidak boleh kita tanwin, dan juga di sini majrurnya dengan fathah bi salasati asya'a. Awalan yang pertama adalah dengan cara takhsisus zamani bi wasfin. Taksis mengerucutkan zaman waktu, menyempitkan waktu biwasfin dengan ditambahkan na'at, dengan ditambahkan sifat. Contohnya dalam kalimat nahnu fi yaumin mumtirin. Nahnu, kita ini, fi yaumin mumtirin, berada di yaum hari mumtirin, hujan. Ya, bahasa terjemah kita berada di musim hujan. Maka di sini kata yaum, dia keterangan waktu. Kemudian di sini dikerucutkan, ditaksis dengan diberikan naat, itu mumtir, yaumin mumtirin. Maka dengan taksis, dengan memberikan wasaf seperti ini, maka kalimatnya menjadi yufid, memberikan faedah. Nahnu mubtada, kemudian fi yaumin di sini adalah khobarnya, mumtirin naat dari kata yaum. Au idofatin, atau kita taksis, kita kerucutkan, kita sempitkan makna dari waktu atau isim zamannya tersebut dengan idofah, dengan kita tambahkan mudhof ilaih, dengan kita idofahkan. Contohnya nahnu fi syahri shaumi, kita berada di bulan puasa. Karena nahnu di sini adalah mubtada, kemudian fi syahri shaumi ini adalah khobarnya. Dan khobarnya di sini, kata syahrnya di sini dia merupakan isim zaman, maksudnya adalah semua kata yang menunjukkan waktu. Kata syahr menunjukkan waktu. Kemudian di sini diidhofahkan ke kata saum. Kalimatnya baru yufid, memberikan faedah. Au alamiyatin, atau kita kerucutkan waktu dengan memberikan nama dari waktu. Nama dari waktu. Waktu itu kan banyak, ada waktu duha, waktu asar, waktu subuh, dan seterusnya. Maka kita spesifikkan, kita sebutkan namanya. Misalkan di sini bulan. Nah, bulan itu ada Rajab, Safar, dan seterusnya. Langsung kita sebutkan Ramadan. Nah, contohnya dalam kalimat nahnu fi Ramadana, kita berada di bulan Ramadan. Maka nahnu di sini adalah mubtada, fi Ramadan ini adalah khabar. Maka ditaksis zamannya, waktu atau isim zamannya di sini ditaksis, dikerucutkan maknanya, disempitkan maknanya. Nah, bagaimana cara mentaksisnya? Pertama dikasih naat. Yang kedua adalah dijadikan susunan idhofah, diberikan mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga adalah langsung disebutkan nama dari waktu tersebut, waktu duha kah, bulan Ramadan kah, bulan Safar kah, atau yang lainnya.
Wa yakunu adz-dzarfu fi hadza, maka dzaraf itu kata-kata yang menunjukkan keterangan waktu fi hadza di contoh-contoh tadi majruran bi fi, ya, dia majrur dengan adanya huruf jarfi. Wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun, sehingga jar majrur tersebut mahalnya rafa bernama taqaddama sesuai dengan penjelasan yang telah lewat. Namun ada keterangan tambahan dari pensyarah di sini di footnote nomor 1. Pensyarah mengatakan, idza kana majruran bi fi, apabila dzaraf itu majrur dengan huruf jar fi, fala yusamma dzarfan istilahan, maka tidaklah dia dinamai dzaraf secara istilah. Lianna hadhihi tasmiyata maksuratun alaihi hina yakunu mansuban ala dzarfiyah. Karena hadhihi tasmiyah, penamaan ini yaitu penamaan kata sebagai dzaraf, maksuratun terbatas. Alaihi padanya hina ketika yakunu mansuban ala dzarfiyah. Ketika dia mansub ala dzarfiyah sebagai dzaraf, itu penentu keterangan tempat atau waktu. Ya intinya kalau dia majrur secara istilah, kalau dzaraf ini kok majrur dengan huruf jarfi, maka secara istilah tidak lagi kita namakan dzaraf. Kita namakan apa? Susunan jar majrur. Ya, dzaraf hanyalah dinamakan dzaraf secara istilah ketika apa? Ketika tidak ada huruf jarnya. Fa in kharaja anha lam yusamma dzarfan. Maka apabila dia keluar dari ketentuan ini, maka lam yusamma dzarfan, dia tidak dinama lagi sebagai dzaraf secara istilah. Meskipun secara bahasa tetap dzaraf. Karena dzaraf secara bahasa artinya adalah semua kata yang menunjukkan keterangan, baik keterangan tempat atau keterangan waktu. Maka secara istilah ini tidak dinamakan dzaraf lagi. Meskipun secara bahasa dinamakan dzaraf. Kama sayati insyaallah fi babi al-maf'ul fi. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah di bab maf'ul fi. Maka kembali ke permasalahan, maka yang pertama, ini boleh isim zaman ini menjadi khobar untuk isim dzat. Di antara alternatifnya adalah supaya kalimatnya yufid adalah yang pertama, isim zamannya ditaksis, dikerucutkan maknanya, ima dengan diberikan sifat, ima dengan diidhofahkan, ima dengan disebutkan langsung salah satu nama dari isim zaman tersebut. Kemudian cara yang kedua, atsaniyah. Kemudian cara yang kedua adalah ataupun pengandaian yang kedua adalah an yakuna al-kalamu ala taqdiri mudhafin. Kalimat tersebut di mana mubtada'nya isim dzat, kemudian khabarnya adalah isim zaman, kelihatan zahirnya secara zahir demikian. Namun kita andaikan di sini kalimatnya ala taqdiri mudhafin. Diandaikan ada mudhaf yang ditakdirkan, ada mudhaf yang dilesapkan. Dan mudhaf yang dilesapkan tersebut huwa ismu maknan. Kalau dimunculkan lagi nanti munculnya berbentuk kata yang dia termasuk dalam kategori ismu maknan, isim makna. Apa itu isim makna? Ya mudahnya masdar. Jadi zahirnya memang di sini mubtada'nya adalah isim dzat, khabarnya isim zaman. Tapi di sini dengan kita andaikan ya boleh bisa kayak gitu, tapi di sini sebenarnya ada mudhaf yang ya dihilangkan, dan kalau dimunculkan lagi mudhafnya ini merupakan masdar atau isim makna. Kita lihat contoh. Nahwu contohnya adalah al-lailata al-hilalu. Al-lailata al-hilalu. Al-lailata semalam, al-hilal. Semalam adalah hilal. Maka di sini kata al-lailah ini adalah khabar muqaddam, kemudian al-hilal mubtada' muakhar. Mubtada' muakhar. Dan di sini mubtada'nya yaitu kata al-hilal, nah ini berupa isim dzat. Kemudian al-lailah ini isim zaman. Zahirnya demikian. Namun sebenarnya kalimat lengkapnya adalah al-lailata tulu'ul hilali. Al-lailata semalam tulu'ul hilali, hilal muncul. Ya, tulu'ul hilal ya terjemah letaknya kemunculan hilal. Terjemah bebas kita semalam hilal muncul.
Maka al-lailah di sini dia adalah khabar muqaddam. Kemudian tulu'ul hilal ini mubtada muakhar. Jadi kata al-hilal di sini sebenarnya ada mudhaf ilaih, ada mudhaf yang dihilangkan, yaitu kata tulu'. Dan tulu' ini isim makna, yaitu masdar. Dari kata tola'a yatlu'u tulu'an. Ya, maka dalam kalimat al-lailah al-hilal ini sebenarnya kalimat lengkapnya adalah al-lailata tulu'ul hilali. Maka di sini sebenarnya khobarnya, mubtada'nya berupa isim makna, bukan isim zat. Cuman ya, khobarnya di sini yang berupa isim makna dihilangkan, kemudian disisakanlah di sini mudhaf ilaihnya yang berupa isim zat. Jadi kelihatannya di sini secara zahir mubtada'nya berupa isim zat, tapi sebenarnya tidak. Kemudian contoh yang lain, al-inabu suhuras sayfi. Al-inabu suhuras sayf. Ya, anggur itu di bulan-bulan saif, musim panas. Maka al-inab di sini adalah mubtada. Jadi ini berupa isim dat, inab isim dat. Kemudian suhuras sayf, jadi bulan-bulan musim panas. Ini isim zaman ya, sebagai khobar di sini. Nah, zahirnya di sini khobarnya berupa isim zaman, kemudian mubtada'nya berupa isim zat, yaitu al-inab tadi. Namun sebenarnya kalimat lengkapnya adalah wujudul ainabi syuhuras sayfi. Wujudul ainabi, adanya anggur, atau terjemah bebas kita, anggur itu ada, anggur itu berbuah, syuhuras sayfi, di bulan-bulan musim panas. Maka di sini sebenarnya yang jadi mubtada itu adalah kata wujud. Dan kata wujud dari kata wajada yajidu wujudan. Yang merupakan isim makna, yaitu masdar dari kata wajada yajidu. Namun dia dihapus, kemudian disisakanlah mudhaf ilaihnya saja, yaitu kata al-aina. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati. Di antara contoh yang menunjukkan demikian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hadha yaumuhumul ladzi furidu alaihim. Dan ini yaitu hari Jumat adalah yaumuhum, adalah hari mereka. Alladzi furidu alaihim, yang diwajibkan atas mereka. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan hari Jumat untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muliakan. Fakhtalafu fi, namun mereka berselisih tentangnya. Fahadanallahu lah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk kita mengetahui bahwasannya hari mulia itu adalah hari Jumat. Fahum lana fihi taba'un, sehingga mereka, yaitu umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Yahudi dan Nasrani, lana fihi taba'un. Taba'un menjadi pengikut lana bagi kita fihi dalam masalah ini, dalam masalah hari Jumat, hari raya, dalam masalah hari raya. Fal Yahud ghadan, maka orang Yahudi besok. Apa maksudnya? Ya, setelah Jumat berarti Sabtu. Orang Yahudi hari rayanya besok, itu hari Sabtu. Wan Nasara ba'da ghadin, adapun orang Nasrani hari rayanya ba'da ghadin, lusa. Itu hari Ahad. Maka yang jadi fokus perhatian kita adalah fal Yahudu ghadan wan Nasara ba'da ghadin. Maka di sini zahirnya maka zahirnya di sini mubtada'nya berupa isim dzat, yaitu kata al-Yahud dan kata an-Nasara. Kemudian khabarnya berupa isim zaman, yaitu kata ghadan dan kata ba'da ghadin. Zahirnya demikian. Namun sebenarnya kalimat lengkapnya adalah wat takdiru, kalimat lengkapnya adalah Aidul Yahudi ghadan. Aidul Yahudi, hari rayanya orang Yahudi, ghadan besok, yaitu hari Sabtu. Maka di sini sebenarnya yang jadi mubtada itu bukan kata al-Yahud, tapi kata Aid. Ada ya'udu aidan. Dia merupakan isim makna ataupun maksud dari kata ada ya'udu aidan.
namun ya, dihapus, kemudian disisakanlah kata al-yahudnya saja. Al-yahudu ghoda. Wa dzarfu huna mansubun ala dzarfiyati fi mahalli raf'in khabarun. Dan dzaraf itu kata ghodan. Kata ghodannya di sini mansubun ala dzarfiyah, dia mansub sebagai dzaraf fi mahalli raf'in khabarun. Mahalnya rafa berkedudukan sebagai khobar dalam kalimat tadi. Ya, maka di sini untuk nomor 2 ini ya, ini ada pengandaian. Ini sebenarnya yang mubtada'nya itu bukan isim dzat, tapi mubtada'nya isim makna, cuman dihapus. Zahirnya memang mubtada'nya isim dzat, khobarnya isim zaman, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya ini mubtada'nya adalah isim makna dan dia mudhaf dari mubtada yang zahir di situ kelihatan, dan mubtada yang seharusnya ini dihapus. Kemudian disisihkanlah mudhaf ilaihnya saja. Kemudian yang ketiga, asalif yang ketiga, an yakuna ismu dzati musybihan lismil ma'na. Isim dzatnya tersebut, isim dzat yang jadi mubtada tersebut, musybihan lismil ma'na. Ini serupa atau mirip dengan isim makna, mirip dengan masdar dari sisi apa? Fi husulihi faktan ba'da waktin. Dari sisi terjadinya waktan ba'da waktin. Waktu demi waktu. Dari sisi apa? Terjadinya bisa berulang. Nah, untuk isim makna ataupun masdar, kita ketahui bahwasanya masdar ini menunjukkan peristiwa. Masdar ini menunjukkan peristiwa, hanya saja tidak terikat dengan waktu tertentu. Tidak terikat dengan waktu tertentu. Artinya apa? Artinya juga bisa menunjukkan apa? Perulangan. Kejadiannya bisa perulangan kejadian, bisa juga menunjukkan kejadian yang berulang. Maka apabila ada isim dzat, kok dia dari sisi ini, dari sisi makna ini, kok sama dengan isim makna ataupun masdar, maka dia boleh. Dia boleh jadi mubtada, kemudian khobarnya berupa isim zaman. Contohnya dalam kalimat ar-rutabu syahriyun rabi'un. Ar-rutabu, ya, kurma rutab, ini syahriyun rabi'un. Ini ada syahriyun, bulanan. Namun rabi'un, namun di bulan-bulan musim semi. Di bulan musim semi. Maka di sini syahriyun artinya adalah bersifat bulanan, bersifat apa? Berulang. Meskipun asalnya dari kata syahr artinya bulan. Syahr artinya bulan. Tapi di sini tambah ya nisbah, sehingga menunjukkan sifat atau bersifat bulanan. Maka ini tidak murni menunjukkan tidak murni menunjukkan isim zaman, tidak murni. Tapi menunjukkan juga waktu yang berulang. Bulanan dan di bulan Rabi, musim semi. Wa hadha yajuzu nasbuhu dzarfu zamanin wa jarruhu bi fi. Dan kalimat ini, contoh tadi, yajuzu nasbuhu, ya, boleh kita nasab dengan dzaraf zaman, wa jarruhu bi fi. Boleh juga kita majurkan dengan fi. Wa huwa fil halataini fi mahalli raf'in khabarun. Dan dia di dua keadaan tadi mahalnya rafa berkedudukan sebagai khabar. Atau mungkin bisa dibaca ar-rutabu syahriyah rabi'in pun boleh. Ya. Atau mau dibaca kayak tadi ar-rutabu syahriyun rabi'un juga boleh. Maka ada hukum asal. Ya. Yang pertama, hukum asalnya adalah apabila mubtada'nya isim dzat,
maka khobarnya tidak bisa isim zaman. Khobarnya tidak bisa isim zaman. Atau yang dibahasakan oleh Ibnu Malik, apabila isim zaman tidak bisa jadi khobar untuk isim dat. Namun ada pengecualian, itu 3 kasus tadi. Kalau isim zamannya tertaksis, kemudian yang kedua adalah diandaikan pada mubtada'nya itu ada yang dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah apabila isim datnya di sini musbil ismil makna fi usulihi waqtan ba'da waqtin. Dan demikian untuk sesi yang pertama, kita lanjutkan di sesi yang kedua, namun kita close dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita teruskan. Pensarah mengatakan, wa hadza ma'na qawlihi wa la yakunu ismu zamanin khabaran ila akhirih. Maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wala yakunu ismu zamanin khabaran. Isim zaman tidak bisa menjadi khobar untuk mubtada yang berupa isim dat dan seterusnya. Maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, tidaklah isim zaman itu bisa menjadi khobar untuk sebuah mubtada yang berupa isim dat dan seterusnya. Maksudnya adalah la yaqau ismu zamani khabaran anil mubtada'i idza kana jusatan. Yang namanya isim zaman tidak bisa berposisi sebagai khobar dari sebuah mubtada yang berupa, apabila mubtadanya berupa jusah. Apa yang dimaksud dengan jusah? Wal muradu bihi ismu dzat. Jadi maksud dengan jusah di sini adalah isim dzat. Lakin akan tetapi in hasala bidzalika faidatun. Nah, faidatun di sini dia sebagai fa'il dari kata hasala marfu'. Lakin in hasala bidzalika faidatun, apabila terwujud dengannya faedah, ya, meskipun mubtada'nya isim dzat, khabarnya isim zaman, tapi masih bisa memunculkan faedah logis secara bahasa, maka jaza, boleh. Di annal madar 'alaiha. Karena yang jadi konsep ataupun pokok itu adalah tadi muncul faedah atau enggak. Selama kalimatnya ini bisa berfaedah, kalimatnya lengkap berupa susunan kata, kemudian dari sisi logika berbahasa masuk, logika berpikir juga masuk, logis kalimatnya, ya sudah, nggak apa-apa. Meskipun sebenarnya secara asal ini menyelisih kaidah asal. Wasakata an dzarfil makan. Namun di sini Ibnu Malik sakata, beliau diam, tidak menyebutkan tentang dzaraf makan. Nah, bisakah dzaraf makan menjadi khobar dari isim dzat? Nah, beliau, yaitu Ibnu Malik, tidak menjelaskan. Kenapa demikian? Li'annahu yajuzu al-ikhbaru anidzat wal ma'na bidzarfil makani al-khasi. Li'annahu tahsulu bihi al-ifadatu. Karena pada asalnya boleh alhamdulillah boleh al-ikhbar anidzat wal ma'na, li'annahu yajuzu al-ikhbar anidzat wal ma'na, karena dia boleh jadi khobar untuk mubtada yang berupa isim dzat ataupun mubtada yang berupa isim makna. Ya, khobarnya boleh berupa dzaraf makan al-khas, dzaraf makan yang khusus untuk dzaraf makan, li'annahu tahsulu bihi al-ifadatu, karena terwujud dengannya faedah. Contoh dalam kalimat al-kitabu amamaka. Al-kitab, kitab itu amamaka, ada di depanmu. Maka al-kitab di sini mubtada, dan mubtadanya di sini berupa isim makna. Maaf, al-kitab di sini berupa isim dzat. Ya, kitab di sini maksudnya kitab yang artinya buku. Kemudian al-ilmu indaka, ilmu ada di di sisimu. Al-ilmu indaka, kamu punya ilmu. Maka al-ilmu di sini mubtada, indaka khobar. Bihilafi al-ilmu makanan. Ini berbeda dengan kalimat al-ilmu makanan. Ilmu, makanan, ada tempat
tempat, ilmu, makanan, sebuah tempat. Fala yasihu, maka ini kalau kayak gini kalimatnya nggak boleh. Kenapa? Li'annahu amun. Karena ini masih am. Masih menunjukkan makna yang luas. Ilmu, makanan, sebuah tempat. Nah, ini maksudnya bagaimana? Wa idza waqa'a dzarful makani khabaran wa kana mutasarrifan. Apabila dzaraf makan ini jadi khabar dan dzaraf makannya ini adalah dzaraf mutasarrif, itu dzaraf yang kadang-kadang bisa sebagai maf'ul fi, kadang-kadang juga bisa sebagai kedudukan yang lain. Contoh dalam kalimat al-mudarrisuna janibun wa tullabu janibun. Para guru di satu sisi dan para siswa di sisi yang lain. Ya, al-mudarrisun di sini mubtada, janibun khabar. Kemudian at-tullab mubtada, janibun khabar. Contoh yang lain Khalidun amamaka. Ya, Khalid ada di depanmu. Jaza fihi ar-raf'u wan nasbu, maka boleh kita gunakan i'rab rafa dan juga boleh kita gunakan i'rab nasab. Wa in kana ghairu mutasarrifin, namun apabila dzarafnya adalah dzaraf ghairu mutasarrif, contohnya adalah dalam kalimat at-ta'iru fawqal ghusni, at-ta'ir burung itu fawqal ghusni ada di atas batang pohon. Wajib nasbuhu, maka wajib kita nasab, ya, dibaca fauqa atau iru fauqal ghusni, wajib nasbuhu. Wa sayati al-kalamu ala dzarfi fi babi al-maf'ul fi insyaallah taala, akan datang pembicaraan tentang dzaraf pada bab maf'ul fi insyaallah taala. Maka di sini ada sebuah faedah penting yang kita perlu jadikan patokan, yaitu kaidah berbicara ataupun kaidah berbahasa. Kaidah berbicara ataupun kaidah berbahasa yang utama adalah al-ifadah. Memberikan faedah, memberikan informasi yang sempurna. Ada tafahum. Ada saling memahami antara pembicara dengan pendengar. Ada saling memahami antara pembicara dengan pendengar. Nah, selama saling bisa memahami, maka ya khalas sudah. Meskipun untuk supaya fasih dalam berbicara kita perlu kaidah. Ya, untuk fasih dalam berbicara kita butuhkan kaidah-kaidah yang menuntun kita supaya kita benar dan fasih dalam berbicara. Dan ada kaidah asal, kemudian ada kaidah pengecualian. Ada kaidah asal yang mana kaidah asal ini memiliki pengecualian. Dan dalam berbahasa pengecualiannya ini biasanya gara-gara apa? Gara-gara ini ifadah. Ya, memang betul kayak gini sebenarnya nggak bisa, tapi karena ifadah ya, bisa memberikan faedah, yufid, maka nggak masalah. Dan ini juga berlaku dalam masalah apa? Dalam masalah ketika kita takdirkan sesuatu, kemudian kita hadaf sesuatu jadi kalimat, ini sah-sah saja sepanjang apa? Sepanjang saling tafahum antara pembicara dengan pendengar dan juga kalimatnya ini sudah memberikan faedah. Maka meringkas kalimat itu sah-sah saja, asalkan apa? Ada tafahum, ada ifadah, ada tafahum. Tapi apabila dengan kita ringkas kalimat kok si pendengar kita perkirakan bakalan salah paham, ya jangan diringkas kalimatnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nggak ada tafahum di sini. Begitu pula dengan tadi kaidah-kaidah yang asalnya ini nggak boleh, nggak bisa ini. Tapi karena ini sudah menimbulkan faedah dan tafahum, ya nggak masalah. Maka ada hukum asal, kemudian dari hukum asal ini memungkinkan untuk muncul pengecualian-pengecualian. Maka hukum asalnya adalah yang namanya isim zaman tidak bisa jadi khobar untuk isim dat, namun ada kasus-kasus pengecualian, yaitu yang pertama tadi apabila isim zamannya itu mengerucut, tidak luas tapi sudah mengerucut, menyempit maknanya, boleh jadi diberi sifat, boleh jadi diidofahkan, boleh jadi disebutkan langsung khusus suatu nama waktu khusus Ramadan, asar, zuhur ataupun yang lain. Kemudian yang
kedua, kasus spesial yang kedua, pengecualian yang kedua adalah tadi zahirnya memang di sini mubtada'nya berupa isim dan tapi sebenarnya dia punya mudhaf, tapi mudhafnya dihilangkan, disisakanlah mudhaf ilaihnya saja. Kemudian yang kasus yang ketiga adalah isim dat yang disertai keterangan khobarnya ini dari sisi makna menunjukkan waktu yang berulang, sebagaimana makna isim makna atau masdar. Maka ketika seperti ini maka sah-sah saja ketika mubtada'nya isim dat kemudian khobarnya berupa isim zaman. Fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan selanjutnya setelah kita bahas yang namanya isim zaman tidak bisa jadi khobar untuk isim dat, kita akan bahas di bait 125 hingga 127 tentang pada asalnya tidak boleh memakai mubtada yang berupa isim nakirah. Tapi nanti juga ada pengecualian yang disampaikan oleh penulis di sini yang nanti akan disarah oleh pensarah. Namun akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja insyaallah taala. Kita cukupkan untuk daras pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.